Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Kutipan Injil ini merupakan kelanjutan dari kisah dua orang murid Emmaus. Mereka mendapatkan pengalaman disertai Yesus, ditemani Yesus dalam perjalanan mereka pulang ke Emmaus. Dan setelah mendapatkan pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, mereka segera pulang kembali ke Yerusalem saat itu juga. Suasana masih sama dengan bacaan minggu yang lalu. Sebagaimana dua orang murid Emmaus yang pulang ke kampungnya Emmaus dengan wajah yang muram. Para murid yang dikisahkan dalam kutipan ini juga masih dalam situasi yang muram. Mereka ini mengunci pintu, menyembunyikan diri, dan tidak berani keluar. Kita masih ingat pada waktu perjamuan malam terakhir, Yesus membentuk sebuah komunitas atau sebuah keluarga. Komunitas atau keluarga baru Yesus ini terdiri dari orang-orang Yahudi. Namun oleh Yesus mereka telah dibentuk sedemikian rupa sehingga mereka ini menjadi orang-orang Yahudi yang tidak lagi sama dengan orang Yahudi lainnya. Apalagi ketika mereka diberi pesan oleh Yesus agar mereka sering berkumpul untuk memecahkan roti. Dua orang murid Emmaus, mereka akhirnya mengenali Yesus ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Sebelumnya Yesus berdoa atas roti itu, mengucapkan berkat dan membagikannya kepada mereka. Dan pada saat itulah Yesus hilang dari tengah-tengah mereka. Nah, acara makan bersama atau Ekaristi rupanya adalah saat atau tempat di mana mereka mengingat Yesus yang pada waktu perjamuan malam terakhir telah memberikan pesan-pesan kepada mereka agar mereka melakukan perjamuan itu terus-menerus untuk mengenangkan Yesus. Maka dalam peristiwa penampakan yang dikisahkan oleh Lukas ini, reaksi-reaksinya sebetulnya masih hampir sama dengan yang dikisahkan oleh Yohanes minggu yang lalu. Mereka menganggap Yesus yang hadir sebagai hantu. Mereka ketakutan. Mereka masih belum paham tentang kebangkitan. Mereka masih belum mengerti apa artinya hidup baru. Paham kebangkitan pada waktu itu masih merupakan hal yang baru dan asing untuk mereka. Sehingga mereka masih bingung dan belum bisa memahami seluruh apa yang pernah dipesankan oleh Yesus kepada mereka. Oleh karena itu, dalam peristiwa penampakan ini, Yesus kembali menjelaskan kepada mereka
apa yang telah menjadi misi hidupnya dan apa yang harus mereka lakukan. Yesus seperti halnya kepada dua orang murid Emmaus menjelaskan isi kitab suci yang berbicara tentang Mesias. Yesus membuka hati mereka supaya mereka ingat kembali apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Yesus yang sama, bukan Yesus yang berbeda. Yesus yang pernah ada di tengah-tengah mereka. Yesus yang bertulang dan berkulit. Yesus yang bisa makan di depan mereka. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman beriman nampaknya memang membutuhkan waktu. Beragama bisa cepat dengan mengakui syahadat misalnya, dengan mengucapkan syahadat atau dengan dibaptis Anda beragama. Lalu ditulis dalam KTP, agama Anda Katolik, agama Anda Kristen, Protestan, agama Anda Islam. Tapi meskipun Anda mempunyai agama, belum tentu Anda mempunyai iman yang kuat. Mungkin iman itu sedikit demi sedikit mulai tunggal, tetapi masih samar-samar. Buktinya, kalau Anda ditanyai beberapa misteri iman yang seringkali kita ungkapkan, kita mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan kepada yang bertanya. Suatu bukti bahwa ternyata pemahaman iman atau pengetahuan iman yang ada pada kita masih belum dalam. Nah, beragama dan beriman berbeda. Beriman berarti mengakui, mempercayai, dan sekaligus juga menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Proses itulah yang sedang dialami oleh para murid Yesus yang telah ditinggalkan oleh Yesus. Mereka sekarang ini sedang mencoba meraba-raba, mengingat kembali, mengenang kembali apa yang dulu pernah disampaikan Yesus kepada mereka. Mereka mencoba untuk menghadirkan kembali pribadi Yesus. Saya yakin ketika mereka berkumpul, mereka saling bercerita bagaimana mereka dulu bertemu Yesus, mengenal Yesus, dan mengikuti Yesus. Para murid inilah yang kemudian sedikit demi sedikit bukan hanya sekedar mengaku diri sebagai murid Yesus, tapi mereka mengakui, mengenal, dan percaya kepada Yesus. Mereka kemudian bukan hanya berhenti di situ. Setelah nanti Roh Kudus turun atas mereka, mereka pun berani keluar untuk memberikan kesaksian. Bahkan mereka berani mati demi keyakinannya akan Yesus. Oleh karena itu, dalam kutipan ini, Yesus memberikan pesan. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu.
Inilah tugas perutusan yang diberikan Yesus kepada para murid-Nya yang sudah mulai masuk kepada iman akan Yesus. Mereka bukan hanya pernah bersama Yesus, tapi mereka sekarang percaya kepada Yesus sebagai jalan keselamatan, sebagai jalan menuju Allah, sebagai jalan yang diberikan Allah untuk kehidupan kekal. Dan itu yang harus mereka wartakan kemana-mana. Mereka harus penuh keberanian menjadi saksi. Maka lalu menjadi pertanyaan bagi kita, untuk kita sekarang, apakah hal itu memungkinkan? Apakah hal itu masih relevan? Sangat relevan. Kita sekarang mempunyai tugas. Ketika kita sudah mengatakan, aku percaya bahwa Yesuslah jalan keselamatan bagiku, maka kita harus bisa menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa iman kepercayaan kita itu nampak nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya dalam KTP, tetapi di dalam praktek hidup kita sehari-hari. Satu hal yang memprihatinkan bagi saya adalah ketika tanah Eropa, tanah Amerika yang boleh dikatakan menjadi murid-murid Yesus awal, sekarang mereka harus diberi kesaksian lagi karena mereka telah meninggalkan Yesus. Mereka hanya Katolik KTP tanpa iman dan pemahaman. Yesus sekarang mengutus kita. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Beranikah kita menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada? Tidak perlu berteriak-teriak, aku murid Yesus, aku percaya kepada Yesus. Tapi tunjukkanlah dengan sikap hidup yang diajarkan Yesus kepada kita. Semoga semua orang mengenal dan mencintai Yesus. Amin.